Yap, selamat datang channel saya. Di video kesempatan kali ini saya mau bore up motor Beat saya itu naik ke 115 cc. Oke, langsung aja ke videonya setelah yang satu ini. Oke, untuk kondisi bagian mesin ini sudah saya lepas dari kerangka bodi ya. Bagian atas sudah saya lepas seperti ini. Dan ini tinggal pembongkaran bagian cover, terus head, dan lepas boring, ganti, dan di coulter lah. Coulter, bagian boringnya, terus headnya saya porting, dan saya benerin bagian drat businya ini yang paling penting. Dan kemarin saya coba pakai injektor cleaner lagi dengan campuran Pertamax ya. Jadi ini akan saya bongkar sekalian. Saya lihat bagian dalamnya itu hasilnya seperti apa. Apakah lebih baik atau enggak, atau ada perubahan lah minimal. Oke, langsung aja ke tahap pembongkaran. Oke, ini sudah saya bongkar dan kondisinya sekarang seperti ini. Dan tadi saat melepas pistonnya itu juga seret ya di bagian pen pistonnya. Jadi tadi saya belikan baut 12 yang panjang, terus saya papras dan saya buat plus atau min seperti ini buat pegangan. Lalu saya tarik pen pistonnya. Terus untuk kondisi yang lain seperti ini sudah saya lepasi semua. Nah, seperti ini. Kalau kalian tanya ini saya pakai oli apa, saya pakai oli Delta Loop ya. Seperti ini hasilnya pemakaian oli Delta Loop. Dan bagian dalamnya seperti ini ya. Terus yang tadi saya bilang untuk bagian drat businya itu loss atau dull itu seperti ini loh. Slacknya itu di bagian ujung masuknya. Tapi bagian ujung dekat sini yang dalamnya itu masih aman, masih ada dratnya, tapi yang bagian belakang ini udah halus atau tinggal separuh, makanya itu saat pengencangan agak susah. Terus untuk bagian boringnya seperti ini ya, bisa saya katakan aman lah, lecet-lecet halus. Nah, seperti ini. Kalau menurut kalian ini termasuk lecet atau pemakaian wajar? Terus untuk bagian lainnya juga oke. Dan tadi saya cek di bagian pistonnya ya. Untuk bagian ring olinya ini kotor banget ya. Bagian ring cacingnya seperti ini ya. Ini kotor banget. Jadi aliran olinya itu kesumbat, nggak bisa lancar, yang bikin macet untuk ring-ring yang lain. Tadi saya juga cek untuk gap atau apa batasan ini loh, regangnya ini juga masih dalam aman lah, nggak ada 0,5 lebih ya. Jadi masih aman, masih bisa dipakai sebenarnya kalau ini dibersihkan terus dirangkai ulang. Tapi kan rencana saya ini mau saya naikkan cc nya ke 115. Oke, ini yang nokennya seperti ini, masih aman. Terus tadi ada di sana juga. Oke, sekarang ini akan saya antarkan ini ke tukang porting, terus yang boringnya ke tukang bobot untuk di coulter. Oke, lanjut ke klip selanjutnya setelah jadi. Oke, sekarang untuk bagian boring dan headnya sudah kembali. Untuk bagian boringnya seperti ini hasil coulterannya. Ini butuh penyesuaian kembali ya, atau butuh inrayan biar lebih halus. Terus untuk bagian piston, coakannya ini saya tambahkan ya, tambahkan dalam ya, tambah dalam setengah mili biar lebih aman untuk liftnya si Noken AST1 itu. Dan untuk bagian head, untuk hasil portingannya seperti ini. Ini yang inch seperti ini. Terus untuk bagian X seperti itu ya, soalnya ini masih pakai TB standar jadi ya cukup lah gitu. Terus untuk bagian pairnya ini yang saya pakai jadinya yang Shogun ya, yang double ini, yang double ya, yang double. Tapi yang pairnya dalam atau pairnya kecil ini saya potong 2 ulir ya. Ini saya potong 2 ulir baik in dan X biar nggak natap ya, soalnya ini kalau ketekan ya, kalau ketekan ini bakalan mentok. Jadi biar aman untuk batang klepnya nggak patah atau nggak nahan. Terus untuk pairnya smash yang kemarin saya bilang mau saya pakai, kalau nggak pakai si Shogun saya pakai smash. Ternyata saat saya pasangkan ke ring bawahnya ya, atau ke retainer itu nggak bisa masuk.
Jadi kalau mau pakai ini harus diakali lagi ya, bagian dalamnya ini agak dicowak atau dibubut lah biar bisa masuk retainer dan ke ringnya ini. Terus untuk bagian retainer saya juga bubut atau saya gerinda kurang lebih segini. Ini juga termasuk dengan kuku klepnya, jadi saya kurangi, hasilnya kurang lebih tinggal segini ya. Dan saya sarankan kalau kalian gerinda kuku klep ini harus hati-hati, soalnya ini rawan hilang. Oke, ini sekarang tinggal saya rangkai dan saya pasangkan ke atas. Ini sudah cukup lah, untuk packingnya juga udah ada, udah tinggal dirangkai aja ini. Oke, seperti ini untuk bagian mesinnya sudah saya sambungkan dengan rangka, sudah saya satukan. Tadi juga saya sempatkan inline duduk, terus saya pakai kipas angin. Setelah itu saya pakai jalan pelan-pelan. Untuk bagian knalpot saya masih pakai knalpot standar ya, seperti yang kalian lihat itu knalpot standar. Masih saya coba kalau pakai knalpot standar setelah naik cc itu bagaimana, apakah nahan atau ngeden atau enggak ya. Jadi ini masih uji coba aja pakai knalpot standar. Terus untuk bagian pengapian khususnya koil dan busi, untuk koilnya ini masih standar, cuman saya ganti businya saja soalnya busi yang lama sudah aus atau sudah berumur. Jadi saya ganti pakai NGK G-Power ya, seperti ini bungkusnya. Terus untuk bagian noken as yang belum sempat saya sepilkan saat pemasangan, untuk noken asnya itu cuman saya pasangkan bearing yang kecil, sedangkan untuk dekompresinya ini enggak saya pasang atau enggak saya pindahkan ya. Jadi dekompresinya ini masih nancep di noken as standar seperti ini. Jadi cuman saya belikan yang bearing kecilnya ini, pakai kodenya kalau nggak salah 6002 atau enggak 6001 dari SKF merek Aspira ya, dari Aspira merek SKF. Terus kalau nggak pakai dekompresi ini apakah berat? Kalau di Kickstarter itu terasa berat ya, jadi kayak glek terus nahan banget, terus itu bisa nyala lah. Untuk bagian starter elektrik atau starter tangan apakah berat? Itu saya rasa nggak berat-berat banget, asalkan akinya itu masih dalam kondisi normal dan jos. Kalau akinya jos dan sehat itu bisa ngangkat lah. Soalnya ini kan masih pakai dinamo ya, dinamo yang di luar, bukan AGC atau apalah yang pakai starter halus itu loh. Jadi ini pakai starter kasar, jadi masih kuat. Oke, untuk impresi awal saya setelah naik cc itu bagaimana kalau dipakai jalan? Kalau menurut saya tuh tarikan awalnya tuh jadi lebih responsif, jadi lebih ngacir gitu. Ya seperti halnya kalian kalau mesinnya masih standar terus main kirian ya, kayak di bubut, di sudut ya, di bagian pulinya. Terus untuk bagian puli belakang diganti per-pernya ya, kurang lebih seperti itu. Terus untuk di RPM menengah, untuk motor ini setelah pakai BRTT1 yang kata orang itu agak lemot di RPM menengah ke atasnya itu, ya saya rasa seperti itulah, jadi agak lemot, tapi ya ini kedorong dengan kompresinya yang cukup lah. Jadi kan kompresinya ini kan udah naik lah. Terus untuk RPM ke atas bagaimana rasanya, ini belum saya coba ya, soalnya ini kan masih masa inline, jadi nggak saya pakai jalan di kecepatan tinggi atau di RPM tinggi. Soalnya ini kan saya masih baru belajar main mesin ya, jadi saya coba oper-oper mesin sendiri, jadi kalau rungkat di awal kan lucu gitu. Jadi saya tunggu aja untuk masa inline-nya selesai 500 km, habis itu ganti oli, baru saya coba pakai RPM tinggi atau agak naik lah. Apakah lebih ngisi ataupun top speednya naik gitu ya, nanti akan saya ulas di reviewnya aja. Nah di sini kan saya pakai pistonnya KVB atau Vario 110 karbu yang ngedum gitu ya. Ini apakah jadi lebih panas mesinnya? Ya saya rasa ini mesinnya jadi lebih panas, soalnya kan ya lebih ngedum, kompresinya lebih padat, meskipun sudah naik cc ya, jadi lebih padat kan soalnya ngedum. Ini bisa saya buktikan saat di stasioner ya, ataupun saat saya panasi selama 5 menit. Untuk temperatur yang saya pasang itu jadi lebih tinggi 20 derajat ya daripada yang masih standar. Ya saya rasa itu sudah resiko main mesin atau sudah bore up itu mesti mesin jadi lebih panas. Nah ini rencana mau saya pakai atau saya pasang oli cooler atau bagaimana, nanti masih saya cari-cari tahu lah informasinya bagaimana. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini tentang Beat FI yang sudah saya naikkan cc ke 115. Apabila kalian ada tanya-tanya
seperti halnya kayak rasio kompresi statisnya berapa, rasio kompresi dinamisnya berapa, terus untuk pemasangan noken BRTT1 bagaimana, itu nanti akan saya jawab lewat video. Jadi biar lebih gamblang aja, lebih enak. Jadi kalau kalian ada yang tanya-tanya bisa tuliskan di kolom komentar, nanti saya jawab cuma di video yang selanjutnya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Like aja kalau suka video seperti ini, dislike aja kalau dirasa video ini dirasa membosankan, dan sampai jumpa di konten video selanjutnya. Oke, di sini akan saya tunjukkan untuk kickstarternya ini jadi agak lebih berat.